Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial atau langkah-langkah yakni push notifikasi PWA dengan WordPress. Jadi di video ini kita akan membahas tentang push notifikasi, membuat push notifikasi pada WordPress dan juga membuat PWA atau Progressive Web Apps dengan WordPress. Jadi di tahap pertama kita akan bahas dulu yakni ada terkait push notifikasi. Push notifikasi adalah pesan atau pemberitahuan yang dikirim dari aplikasi atau situs web ke perangkat pengguna tanpa perlu pengguna membuka aplikasi atau situs web tersebut. Ini contohnya misalkan ada notifikasi berlangganan artikel, ketika kita mengenakan yes, maka si pengunjung website tersebut akan menerima notifikasi ketika kita membuat sebuah artikel atau postingan baru seperti itu. Kemudian apa itu PWA? Progressive Web Apps atau PWA ini sejenis aplikasi web ya yang dirancang untuk memberikan pengalaman serupa aplikasi natif kepada pengguna. Jadi mereka dapat diakses melalui browser web tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi yang seperti biasanya terjadi gitu. Jadi si PWA ini serupa dengan aplikasi natif ya, tapi dia kayak lebih responsif seperti itu. Kemudian mengapa menerapkan push notifikasi di PWA? Push notifikasi ini suatu fitur yang membedakan PWA dari situs web biasa. Mereka itu memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna. Jadi ketika situs web terbuka ataupun tidak terbuka, si pengguna itu masih bisa berinteraksi dengan si website tersebut kayak gitu. Jadi dengan push notifikasi mereka akan menerima informasi penting ya, ini pembaruan atau tawaran khusus kepada pengguna. Kemudian ada cara kerja push notifikasi, yakni yang pertama ada izin pengguna. Ini kita mengizinkan mengallow dulu notifikasi tersebut, kemudian ada kita pengiriman pesan dan tampilan notifikasi, tindakan dan juga yang terakhir adalah navigasi ke PWA-nya seperti itu. Ini jenis-jenis push notifikasi ada 3, notifikasi deskripsi, notifikasi gambar, dan juga notifikasi tindakan. Nih, berikutnya ini kenapa kita menggunakan WordPress untuk menerapkan push notifikasi ya. Ini WordPress ini suatu CMS yang sangat populer ya di berbagai kalangan, baik untuk web development maupun blogger. Jadi di sini di video ini saya menggunakan WordPress karena lebih gampang diterapkan. Kemudian untuk plugin WordPress ya, yang akan kita gunakan ini ada beberapa ya. Dan ini ada push notifikasi itu ada OneSignal, Super PWA dan Push Alert. Nah, kemudian di keuntungannya kita lebih mudah mengelolanya. Cukup install kemudian setting saja. Nah, ini ada beberapa syarat ya untuk menggunakan atau memilih plugin push notifikasi. Tapi di sini saya menggunakan Super PWA. Kemudian di instalasi plugin yang nanti kita akan bahas ya di langkah praktek panduan. Kemudian ini ada membuat izin notifikasi. Ini ada langkah-langkahnya, contoh pesan dan pengelolaan izin. Ini ada notifikasi ada dibagi 2, notifikasi otomatis dan juga notifikasi manual. Seperti yang kita bahas di awal tadi, notifikasi otomatis adalah ketika si website itu membuat postingan baru, maka pengguna akan menerima notifikasi pembaruan terkait postingan atau artikel terbaru tersebut. Kemudian yang manual ini kita buat ya, kita sebarkan, kita mailing list dan kirim ke pengguna seperti itu. Ini ada tindak lanjut pengguna pada notifikasi. Ini mereka ada mengklik notifikasi, ada interaksi dengan kontennya. Kemudian mereka bisa menolak notifikasi yang masuk. Ini ada contoh implementasi sukses Super PWA, kemudian push notifikasi. Ini ada studi kasus pada XSS Corp ya. Ini mereka sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil mengimplementasikan push notifikasi pada PWA mereka seperti itu. Ini mereka memanfaatkan plugin WordPress untuk mencapai kesuksesannya. Kemudian tips untuk strategi notifikasi yang sukses ini ada beberapa ya. Ini harus memahami kepentingan isi pesan, personalisasi pesan, pertimbangan waktu pengirim dan juga penggunaan emoji dan juga gambar. Ini kesalahan-kesalahannya, ini ada biasanya mereka ada over notification, ini terlalu berlebihan dalam mengirim notifikasi, kemudian notifikasi tidak relevan, ketidakjelasan dalam pesan, kemudian frekuensi yang tinggi. Keamanan dan privasinya, untuk keamanannya pastikan website menggunakan protokol HTTPS ya untuk pengguna agar tidak mudah disadap datanya. Kemudian ada privasi pengguna, ada kepatuhan terhadap peraturan. Ini ada GDPR, General Data Protection Regulation.
atau CCPA California Consumer Privacy Act. Seperti itu. Ini untuk masa depan PWA. Memang untuk PWA ini masih jarang diterapkan, karena memang kalau dilihat mereka membutuhkan resource, karena mereka kan mencace-cace berulang-ulang kali ke pengguna dan juga server ya. Jadi mungkin ada sedikit berat di akses servernya, seperti itu. Ini saat instalasinya, karena di sini saya menggunakan WordPress, maka ada akses hosting dengan instalasi Softaculous, kemudian menginstal WordPress dan juga domain jika layanannya online, kemudian registrasi pushnotification.io untuk menerima API key yang nanti kita terapkan di WordPress-nya. Ini proses instalasi. Oke, kita akan lanjut ke proses instalasi pada videonya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke halaman dashboard WordPress-nya. Di sini saya tidak membahas tentang instalasi WordPress-nya. Untuk instalasi WordPress, teman-teman bisa melihat di playlist WordPress channel ini, nanti akan saya kirimkan di atas, bagian atas. Nah, kemudian setelah instalasi akan muncul dashboard seperti ini. Untuk penerapannya, teman-teman langsung melakukan instalasi pluginnya dengan masuk ke plugin, kemudian add new. Setelah itu, teman-teman bisa mengetikkan atau mencari plugin PWA. Nah, kemudian pilih yang Super Progressive Web Apps atau Super PWA yang ini. Klik install now. Nah, setelah itu kita klik aktivasi. Oke, di sini saya sudah selesai membuat ya. Oke, untuk di sini teman-teman PWA sudah terinstall. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bisa mengaktifkan atau kita aktifkan ke PWA-nya terlebih dahulu ya. Untuk proses web apps-nya, jadi di mana nanti si website ini bisa diakses secara offline seperti itu. Teman-teman masuk ke Super PWA yang di sini, kemudian klik settings dan masuk ke features add-ons yang ini. Nah, akan muncul caching strategis yang di sini. Silakan klik aktivasi. Kemudian masuk ke settings dan pastikan yang caching strategis ini pilih yang network first, kemudian cache, kemudian untuk pre-cachingnya automatic dan centang pada post page dan juga custom post, dan untuk enter post count-nya teman-teman bisa tentukan, karena di sini untuk website kecil maka saya pilih 5 saja defaultnya, dan setelah itu klik save change. Nah, di sini untuk website PWA-nya sudah jalan ya. Yang berikutnya kita akan aktifkan pada push notifikasinya. Kita bisa masuk ke feature add-on lagi. Setelah itu aktivasi pada push notification. Di sini masih banyak fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan. Ada pull to refresh. Jadi mereka ada tombol refresh untuk halamannya, dan masih banyak yang lainnya. Teman bisa manfaatkannya. Tapi di sini kita akan fokus pada PWA, kemudian push notification. Oke, push notification sudah selesai. Berikutnya adalah bisa kita klik pada view settings. Nah, teman-teman akan muncul menerima settingan seperti ini. Klik get the key. Nah, jika belum punya akun, silakan registrasi terlebih dahulu pada pushnotification.io. Setelah itu, teman-teman masuk ke settings dan copy pada tokennya. Nah, setelah itu kembali ke dashboard push notification pada website teman-teman dan pastekan API key-nya. Setelah itu klik validasi. Nah, validasi sudah selesai, dan sekarang untuk website PWA dan juga push notification sudah selesai diterapkan. Teman-teman bisa coba mengakses. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman cek ya, akan muncul apakah kamu ingin berlangganan. Di sini teman-teman juga bisa mengcustom notifikasinya pada bagian dashboard. Kemudian dia akan tampil di halaman mana, kemudian pop-up banner message-nya dan juga pop-up banner asapnya dan decline-nya. Ya, setelah itu kita bisa klik atau kita bisa mengecek inspect elemen dan memastikan bahwa manifest dan juga service worker-nya sudah bekerja. Nah, bisa cek teman-teman di sini. Ini ada manifestnya, kemudian super PWA JS-nya, dan notifikasi sudah bekerja. Seperti itu teman-teman. Ini singkat sekali dan gampang sekali bisa teman-teman terapkan menggunakan WordPress. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.